semua. Ya, selamat datang di Bincang Santai kita pada malam hari ini di live Facebook dengan tema insentif perpajakan untuk UMKM akibat dampak COVID-19 dan juga layanan perpajakan di masa new normal bersama saya Indri dan di sebelah saya telah hadir Badarus sama ya, kami dari P2 Humas Kanwil DJP Jawa Barat 2. Ya, ini kan temanya insentif perpajakan untuk UMKM ya Pak, akibat dampak COVID. Nah, sebelum kita masuk ke insentifnya dulu nih Pak, kita kan harus tahu dulu ya UMKM itu definisinya tuh apa tuh Pak? Ya, UMKM kalau secara definisi mungkin agak berbeda ya menurut pajak dan menurut instansi yang selain pajak. Kalau yang menurut pajak adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, ya, memiliki peredaran bruto tertentu dalam setahun dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, itu yang disebut UMKM. Ya, nah seperti kita ketahui juga ya Pak, kalau tarif pajak penghasilan untuk UMKM itu adalah 0,5% dari peredaran bruto ya Pak? Benar. Iya, dan itu dibayarkan per bulan ya? Tiap bulan. Jadi kewajiban UMKM itu membayar pajaknya apabila dia memiliki omset, ya. Apabila dia setiap bulannya memiliki omset, maka dia wajib menghitung pajaknya sebesar apa? Sebesar 0,5% dari omset. Nah, apabila dia tiap bulan mendapatkan omset, maka dia tiap bulan juga harus membayar pajaknya. Tetapi apabila dia tidak ada omset atau sedang tidak ada kegiatan usaha, maka tidak wajib membayar pajaknya seperti itu. Nah, untuk UMKM sendiri ini Mbak Indri, ini ada dua ya, UMKM untuk orang pribadi dan UMKM untuk badan usaha ya. Badan usaha itu bisa berbentuk macam-macam ya, ada yang perseroan terbatas, ada yang berbentuk firma, ada yang berbentuk CV, ada yang berbentuk koperasi ya. Yang utama adalah dia memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Jadi sama ya Pak peredaran brutonya? Iya, sama baik orang pribadi gitu maupun ya? badan usaha, iya. Nah, kenapa 0,5% Pak? Gitu. Pemerintah kenapa menetapkan sebesar 0,5%? Ya, karena pemerintah menginginkan ya kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak UMKM. Kemudahan dalam artian apa? Kemudahan dalam menghitung pajaknya. Kemudian ringan artinya tarif pajaknya itu tidak terlalu membebani wajib pajak. Sehingga apabila tarifnya ringan, tarifnya kecil ya sebesar 0,5%, diharapkan UMKM itu bisa menaikkan ya, bisa menaikkan omsetnya, bisa meningkatkan omsetnya, kemudian dia menjadi besar ya. Yang tadinya UMKM bisa bertambah lagi menjadi mungkin yang levelnya lebih tinggi dari UMKM, syukur-syukur menjadi baik badan usaha maupun orang pribadi yang menjadi wajib pajak besar, seperti itu harapan kita. Jadi sebenarnya tarif pajak ini juga dibuat sedemikian rupa untuk mendukung usaha UMKM tersebut. Iya, Pak ya? Benar. Jadi ini udah ada hitung-hitungannya dari pemerintah ya. Jadi pada tarif berapa sih tarif pajak ini tidak membebani UMKM, seperti itu. Dia mudah tetapi juga meringankan. Seperti itu Mbak Indri. Ya, ini kan tadinya kawan pajak. Jadi tarif UMKM itu adalah bukan 0,5%. Jadi tarif 0,5% ini berlaku mulai dari 1 Juli 2018. Itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi sebelum 0,5, tarif pajak PPh UMKM itu adalah sebesar 1% kali omset ya Pak ya? Iya. Nah, ya, jadi sebelum berlakunya PP 23 ini itu berlaku PP 46 ya. PP 46 itu sebesar 1%. Jadi PP 46 kalau dilihat ya Mbak Indri, PP 46 kalau dibagi 2 jadi 23 ya. Nah, 1% kalau dibagi 2 jadi 0,5. Jadi dari situ. Pas ya, kebetulan aja sih sebenarnya, itu kebetulan aja. Jadi memang waktu itu pemerintah menetapkan 1%. Nah, ini sepertinya masih
membebani wajib pajak karena 1% itu masih dianggap besar ya, sehingga pemerintah berinisiatif untuk meringankan beban pajaknya UMKM sehingga dipotonglah tarifnya ya menjadi 0,5%. Nah sebelum adanya 0,5%, sebelum adanya 1%, ini lebih besar lagi Mbak Indri tarifnya. Iya. Kalau waktu itu adalah yang berlaku tarif pajak normal ya untuk badan usaha dulu tuh bisa sampai 25% Mbak Indri. 20%? Tarifnya. Iya. Nah ini kan besar, Pak. Cuma 25% itu dari neto ya. Oh, dari neto ya setelah peredaran bruto dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, amortisasi dan pengurangan lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, tarifnya itu 25% tinggi gitu ya tarifnya. Nah, ini rendah tapi memang dari bruto, tapi itu pun hitungannya masih kecil apabila dia menggunakan tarif yang 25% dari neto. Oh, gitu. Seperti itu Mbak Indri. Nah, ini apakah berarti seluruh pelaku usaha yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun itu tarifnya 0,5% atau ada pengecualian gitu Pak? Iya, jadi memang ada pengecualian untuk wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif 0,5% ini ya. Misalnya apa? Misalnya orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas ya. Nah ini tidak bisa memakai tarif 0,5%. Nanti kita akan jelaskan ya pekerjaan bebas itu apa. Kemudian juga wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Nah ini juga nggak boleh, walaupun dari luar negeri itu omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu dia tidak boleh memanfaatkannya. Kemudian apabila wajib pajak ternyata sudah dikenai PP final sebelumnya, misalnya apa? Misalnya wajib pajak bergerak dalam bidang konstruksi, dia udah dikenai final. Walaupun omsetnya itu di bawah 4,8 miliar, karena dia sudah dikenakan final karena dia konstruksi, maka dia tidak boleh memanfaatkan tarif UMKM ini. Seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir itu ya apabila wajib pajak bukan sebagai objek pajak ya. Penghasilannya bukan sebagai objek pajak atau yang dikecualikan. Nah itu tidak terkena, ini otomatis kalau itu. Ya, nah tadi kan Bapak bilang ada pengecualian itu untuk PPH atau penghasilan dari pekerjaan bebas ya Pak ya. Itu yang termasuk pekerjaan bebas itu apa aja tuh Pak? Jadi pekerjaan bebas tuh begini Mbak Indri maksudnya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang pribadi, bukan biasanya, memang ya orang pribadi. Jadi orang-orang pribadi, pengusaha-pengusaha orang pribadi yang melakukan usaha karena skillnya ya, karena dia mempunyai keahlian ya di bidang-bidang tertentu. Misalnya apa? Misalnya dia itu seorang pengacara, seorang akuntan, seorang arsitek, seorang dokter, konsultan. Ini kan dia orang-orang yang mempunyai keahlian ya di bidang-bidang tertentu. Bisa juga artis ya, bisa juga olahragawan. Kemudian bisa juga dia itu apabila dia seorang konselor atau penasehat, bisa pelatih, bisa penceramah gitu ya. Atau dia yang memang semata-mata pekerjaannya mengajar dari satu tempat ke tempat lain. Artinya dia undangan ya sebagai pengajar, bukan pengajar tetap di suatu lembaga pendidikan, bukan seperti itu. Tetapi jadi pengajar tidak tetap gitu ya. Yang bebas ya. Dia dapat dengan bebas menerima undangan untuk menjadi narasumber ya, pengajar dalam arti narasumber, bisa pengarang, bisa peneliti. Artinya apa? Artinya apabila orang-orang memiliki keahlian tertentu di bidang-bidang tertentu, dia maka pekerjaannya itu dimasukkan dalam kategori pekerjaan bebas ya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan tarif UMKM, tetapi dia ada perlakuan yang berbeda, ada perlakuan sendiri untuk yang pekerjaan bebas ini. Ini kalau pekerjaan bebas tuh, ini Mbak Indri, dia tarifnya tuh memakai norma dia. Memakai norma itu apa sih? Normanya tuh norma penghasilan itu. Jadi menghitung penghasilan itu tuh dengan memakai norma. Jadi normanya itu dianggap sebagai biayanya dia. Seperti itu Mbak Indri. Jadi dikurangkan dulu ya Pak? Iya, dikurangkan dulu. Jadi tidak langsung dari bruto, dia dikurangi dulu dengan norma. Cuman norma ini dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilan netonya dia, untuk dihitung pajaknya. Ya. Nah, kita balik lagi ke wajib pajak UMKM ya Pak. Iya. Wajib pajak UMKM tadi itu yang termasuk yang bisa menerima atau mendapatkan insentif itu yang bagaimana Pak? Iya.
Pada dasarnya Mbak Indri, Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang insentif ya. Nah, untuk insentif ini UMKM itu termasuk di dalamnya. Nah, ini diatur di mana sih? Diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 44. Di mana untuk UMKM ini diatur khusus ya. Diatur khusus. Jadi untuk kegiatan usaha UMKM itu semuanya mendapatkan fasilitas insentif akibat dampak dari COVID-19 atau virus corona ini. Jadi wajib pajak UMKM itu seluruhnya ya mendapatkan insentif. Iya, ini agak perlakuan khusus karena kenapa? Karena untuk yang non UMKM itu berlaku ketentuan hanya untuk sektor-sektor tertentu saja yang mendapatkan insentif. Sementara UMKM semua sektor mendapatkannya. Semua sektor ya kalau pajak, jadi tidak ada pengecualian. Iya. Nah, ini yang UMKM untuk PPH si UMKM-nya ya. Iya. Untuk si PPH UMKM-nya. Sementara untuk karyawannya berbeda lagi. Ini kita berbicara khusus PPH atau pajak penghasilan si UMKM-nya. Nah, ini dia tidak melihat sektor, asalkan dia memenuhi syarat sebagai wajib pajak UMKM. Syaratnya apa? Syaratnya apabila penghasilannya di bawah 4,8 miliar atau belum mencapai 4,8 miliar. Maka dia bisa mendapatkan insentif ini karena dia masuk kategori sebagai UMKM. Ya, nah insentif seperti apa Pak yang diberikan oleh pemerintah nih untuk wajib pajak? Iya, insentifnya untuk si UMKM ya, untuk si wajib pajak UMKM baik orang BPD maupun badan, insentifnya adalah apabila wajib pajak pada saat itu mendapatkan omset ya, kemudian dia dihitung tarif pajak, dihitung ya pajaknya, pajak penghasilannya dengan tarif 0,5%. Jadi peredaran bruto dikali tarif 0,5%, ketemulah pajaknya ya kan. Nah, atas pajaknya itu si UMKM tidak perlu membayar, tetapi pajaknya atau PPH-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya pemerintah yang membayar PPH-nya, PPH-nya si UMKM. Itu pertama. Yang kedua, insentif yang lainnya adalah karyawan si UMKM. Apabila si UMKM memiliki karyawan, biasanya itu kan karyawan dipotong PPh 21 ya. Iya. Nah, atas PPh 21 si karyawan itu juga ditanggung oleh pemerintah. Cuma untuk yang PPh 21 ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya apabila si UMKM ini ada di sektor-sektor ya, ada di sektor-sektor usaha yang mengalami dampak ya, mengalami dampak dari adanya wabah COVID-19. Nah, ini perbedaannya. Untuk si karyawan ada persyaratan dia ada di apabila si pemberi kerjanya atau si UMKM-nya itu ada dalam persyaratan sektor-sektor yang mengalami dampak usaha akibat adanya COVID-19 atau virus corona. Dan karyawan tersebut juga yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 200. Iya benar Mbak Indri. Dalam 1 tahun. Itu persyaratan lainnya. Jadi si karyawannya harus mendapatkan penghasilan itu kurang dari 200 juta. Apabila lebih dari 200 juta dia tidak dapat memanfaatkan untuk si karyawannya ya. Karena kalau udah 200 juta setahun dia dianggap sudah sebagai karyawan yang tidak terlalu terdampak. Jadi lebih baik diberikan kepada karyawan yang lainnya yang kurang dari 200 juta. Dan kemudian si karyawannya ini itu yang persyaratan lainnya adalah dia harus memiliki NPWP ya. Jadi kalau ada karyawan yang belum memiliki NPWP segeralah ber-NPWP. Ya, jadi kawan pajak, insentif itu tadi adalah pajak yang ditanggung oleh pemerintah ya Pak. Iya. Jadi pajaknya bukan gratis atau hilang ya kawan pajak, tapi ditanggung oleh pemerintah gitu. Pajaknya tetap ada, tetapi yang membayarkan adalah pemerintah. Iya, seperti itu. Nah, caranya mendapatkan insentif nih Pak, ini online ya Pak ya? Iya, jadi ini kan kalau dalam kondisi seperti ini itu kan diusahakan kita tidak ada namanya layanan tatap muka. Ya. Seperti itu. Jadi penyebaran ya Pak. Nah, itu juga termasuk. Selain itu juga wajib pajak juga lebih dipermudah ya dengan adanya online. Jadi silakan wajib pajak terutama para UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas insentif ini, silakan
mendatangi, bukan mendatangi ya, silakan mengakses ya, mengakses DJP online ya, mengakses DJP online. Nanti teman-teman UMKM nanti di situ bisa masuk ke menu layanan permohonan insentif ya. Dulu menunya menu KSWP, cuma sekarang udah berubah Mbak Indri. Jadi menu insentif dia. Oh, udah ada menunya sendiri. Layanan insentif ya. Jadi tidak di KSWP lagi. Benar ya. Gitu. Jangan lupa tadi lamannya itu bisa ke pajak.go.id atau di search aja di Google DJP online, itu langsung muncul gitu. Iya. Nah, ini saya mau Nah, jadi juga gini Mbak Indri. Jadi ini kita harapkan banget ya teman-teman UMKM untuk segera memanfaatkan insentif ini. Karena apa? Iya, betul. Karena insentif ini dibatasi waktunya ya. Sampai itu kapan? Sebenarnya dari bulan Maret sampai dengan bukan bulan ya, masa pajak ya. Dari masa pajak Maret sampai dengan September ya. Sampai dengan September 2020. Nah, ini kan bulan tetap berjalan sehingga apabila wajib pajak nanti gitu kan ya, ditakutkan dia tidak mendapatkan insentif ini. Oke, telat ya Pak, udah bulan Juni soalnya. Padahal kan tujuan dari insentif ini kan untuk membantu wajib pajak meminimalisir dampak dari COVID-19 gitu ya, tujuannya seperti itu. Nah, apabila ternyata wajib pajak tidak memanfaatkan ini, itu rugi banget gitu Mbak Indri. Iya, betul. Nah, sebelum mengajukan permohonan, ada baiknya tahu dulu ya Pak persyaratannya tadi untuk dapat mendapatkan insentif untuk pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan UMKM dengan yang terdampak tadi ya Pak ya. UMKM terdampak itu saya mau kasih tahu nih kawan pajak. Jadi untuk kawan pajak, pegawai dengan kriteria sebagai berikut nih ya. Yang pertama itu menerima penghasilan dari pemberi kerja, jadi bekerja di pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana yang terlampir dalam PMK tadi itu ya, itu yang terdampak wabah ini. Nah, kemudian yang pemberi kerjanya telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor. Atau ya Mbak Indri ya, bukan kumulatif dia atau. Iya, jadi bisa pilihan yang sesuai dengan KLU atau yang perusahaan KIT, kemudian impor tujuan ekspor. Ya, kemudian juga telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Ya, apabila si UMKM-nya ada di dalam kawasan berikat. Ya. Dan tentunya untuk karyawannya itu harus memiliki NPWP, ya. Nah, juga tadi satu lagi yang sudah sebelumnya kita katakan itu penghasilannya tidak lebih dari 200 juta satu tahun. Nah, kalau untuk persyaratan mendapatkan insentif untuk UMKM seperti apa Pak? Ya, untuk UMKM ya persyaratannya dia harus UMKM ya. Yang jelas peredaran brutonya dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, apabila dia sudah memastikan bahwa peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, maka dia bisa mengakses langsung ya DJP online. Di situ dia membuat permohonan ya, membuat permohonan atau pemberitahuan permohonan sih sebenarnya, surat permohonan, surat keterangan ya bahwa dia adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Udah itu aja dia. Apabila dia sudah mendapatkan surat keterangan sebagai UMKM dengan mengakses DJP online, nanti di situ pada saat surat permohonannya di approve ya oleh sistem. Jadi ini semua serba sistem, tidak ada peran manusia ya untuk untuk menyetujui apakah dia itu bisa mendapatkan insentif apa enggak. Jadi nanti yang memproses sistem, apabila sistem sudah memproses bahwa dia memang benar UMKM, maka sistem akan mengeluarkan surat keterangan ya. Surat keterangan bahwa dia benar adalah UMKM, nanti di bawahnya ada tulisan UMKM yang mendapatkan PPh ditanggung pemerintah. Dengan itu dia langsung secara otomatis bisa memanfaatkan insentif ini. Iya, seperti itu kawan pajak. Nah, ini kan tadi insentif itu adalah sebuah hak ya Pak ya untuk yang
dengan memiliki persyaratan tertentu tadi ya Pak Iya. ya. Nah, jadi di mana kalau hak itu ada kewajiban yang mengikuti ya Pak ya. Iya. Nah, kewajiban wajib pajak pemberi kerja setelah mendapat insentif itu apa aja Pak? Iya, jadi gini, pada saat dia sudah mendapatkan ya haknya atas insentif ya terkait dampak COVID-19 ini atau apa namanya insentif PPh ditanggung pemerintah, maka si wajib pajak memiliki kewajiban ya. Kewajibannya apa sih? Setiap bulan dia harus melaporkan ya berapa omsetnya dia dan berapa PPh yang ditanggung pemerintah. Karena pemerintah juga pengen tahu berapa besar sih PPh yang harus dia tanggung gitu kan ya. Karena yang paling tahu tuh si wajib pajaknya itu sendiri. Iya. Kalau si wajib pajaknya tidak melaporkan, maka pemerintah tuh tidak tahu berapa besarnya PPh yang harus ditanggung oleh pemerintah atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Jadi wajib pajak harus melaporkannya setiap bulan dengan dilampiri ya dengan cetakan e-billing ya, dengan cetakan billing. Cetakan e-billing ini sebenarnya sebagai pengganti SSP yang harus dibayar oleh si UMKM ya. Nah, cetakan e-billing kan tinggal dicetak aja ya dari menu DJP online juga bisa diakses oleh si UMKM. Tinggal di input berapa sih PPh yang harus dia bayar, nanti di aplikasi billing nanti di bawah ada keterangan, nanti di keterangannya itu nanti ditulis atas PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah, dibuat keterangannya. Nah, laporan sama apa namanya e-billing tadi nanti dilaporkan ke dalam sistem lagi ya, dilaporkan di dalam sistem lagi. Sistemnya di mana? Di DJP online ya, seperti itu. Nanti dilaporkan lagi ke DJP online paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Jadi laporin setiap bulan sampai dengan masa pajak September 2020. Dan lapornya masih tetap di DJP online ya Pak ya? Benar. Jadi online semua ya Pak pajak. Iya. Nah, itu tadi kan untuk kewajiban pemberi kerja yang menerima insentif ya Pak. Kalau untuk tadi yang saya terangkan yang UMKM malah. gitu. Tapi sebenarnya hampir sama juga sih, hampir sama juga. Yang baik UMKM, PPh-nya UMKM maupun PPh-nya karyawan itu sama-sama dilaporkan oleh si UMKM-nya sendiri ke dalam aplikasi DJP online ya. Intinya semua pelaporan itu dilakukan di DJP online ya kawan pajak. Nah, cuma untuk yang PPh 21 dan PPh UMKM itu memang formnya berbeda. Harus dilaporkan masing-masing gitu ya. Apabila si UMKM apa namanya mendapat insentif atas karyawannya, PPh 21 atas karyawannya dilaporkan sendiri. UMKM juga dilaporkan sendiri. Tetapi dalam aplikasi DJP online yang sama. Tetapi nanti menunya ada dua yang harus dia klik ya nanti ya. Yang harus dia buat di dua menu yang berbeda ya. Tetapi masih sama-sama di DJP online. Tanggal pelaporannya juga sama ya Pak ya? Sama tanggal 20 juga ya. Jadi bisa berbarengan lah lapornya ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih ada wajib pajak yang sudah menerima insentif, tetapi tidak melaporkan atas insentif yang didapatkannya Pak, itu ada sanksinya atau enggak? Ya, nah ini ruginya wajib pajak kalau misalnya ternyata dia tidak melaporkan, tetapi dia udah telanjur ya tidak membayarkan, maka dia akan ditagih ya, akan ditagih PPh-nya. Jadi PPh-nya yang mana tuh Pak? Yang ditanggung pemerintah tadi. Oh, yang tadi yang seharusnya sudah ditanggung pemerintah. Iya. Itu disuruh bayar. Disuruh bayar. Yang tadinya pemerintah membayarkan, jadi karena wajib pajak tidak melaporkan, maka dia harus membayar lagi, memulangkan gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih lah seperti itu. Iya. Mungkin untuk insentif UMKM seperti itu dulu Pak, atau ada yang mau ditambahkan lagi untuk insentif? Iya, jadi teman-teman UMKM banyak sekali insentif-insentif yang diberikan pemerintah ya. Maka diharapkan apabila insentif ini memang persyaratannya dipenuhi oleh UMKM, segeralah ya menggunakan insentif ini. Karena apa? Karena kita juga berkepentingan agar UMKM yang terdampak itu bisa melangsungkan usahanya ya, bisa melangsungkan usahanya. Karena pemerintah juga mempunyai kepentingan atas kelangsungan usaha UMKM.
Karena kalau kalau UMKM ini keberlangsungan usahanya terganggu, maka kegiatan ekonomi secara umum pun akan terganggu. Ya, karena UMKM ya, itu karena pelaku usaha UMKM itu adalah dominan ya di Indonesia ini, Mbak Indri. Dari seluruh pelaku usaha UMKM itu kurang lebih sebesar mungkin bisa 70-an% lah ya, kurang lebih ya, sekitar 70-an% itu pelaku usaha di dalam negeri adalah UMKM. Iya, betul sekali. Jadi marilah kita sama-sama terus menggerakkan roda ekonomi ya Pak ya. Iya. Demi keberlangsungan negara kita ini. Jadi segeralah ya memanfaatkan insentif ini ya, karena kita tahu banyak sekali UMKM yang terdampak, termasuk ekonomi negara juga terdampak gitu ya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk meminimalisir dampak COVID-19 ini. Negara perlu uang, UMKM perlu uang, rakyat perlu uang, makanya kita berusaha mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Jadi cari jalan tengahnya ya Pak. Ya, seperti itu. Jangan lupa tadi pengajuan dan pelaporannya dilakukan secara online di DJP Online atau ke laman pajak.go.id ya kawan pajak. Iya, benar. Ya, mungkin kita masuk ke pelayanan nih Pak ya. Nah, ya, silakan. Ini kan walaupun PSBB katanya udah boleh dicabut ya Pak ya. Jadi ya beberapa wilayah PSBB udah dicabut dan beberapa wilayah masih ada, Mbak Indri. Kalau dari saya baca tadi, misalnya kayak Tangerang itu masih memberlakukan PSBB sampai dengan bulan Juli ya. Setahu saya pada saat membaca berita. Tapi untuk wilayah kerja kita nih ya yang ada di Jawa Barat juga, alhamdulillah PSBB-nya sudah dicabut ya, dan kita masuk ke masa new normal. Ya. Nah, jadi di masa new normal ini kantor pajak kembali hadir tentunya dengan pelayanan new normal untuk melayani kawan pajak semua. Itu sudah mulai dari tanggal 15 Juni kemarin ya Pak? Ya, 15 Juni kita sudah mulai membuka layanan tatap muka, tetapi hanya untuk layanan-layanan tertentu saja. Jadi kita juga tetap melihat protokol kesehatan COVID-19, di mana kita mencegah terjadinya kerumunan ya. Jadi ada layanan tatap muka, ada juga layanan online ya. Iya, betul seperti sekali. Itu. Nah, untuk layanan tatap muka itu kan bisa semua nih dilakukan di kantor pajak, tapi ada pengecualian ya Pak tadi seperti yang Bapak bilang. Jadi ada beberapa layanan yang memang dikecualikan untuk dilakukan secara tatap muka. Artinya dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak secara online ya Pak ya. Itu seperti pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan SPT tahunan dan SPT masa yang sudah wajib e-filing ya. Iya, ini yang online semua yang udah pasti, kalau udah wajib e-filing udah pasti online ya. Kemudian untuk surat keterangan fiskal nih permohonan SKF atau surat atau tax clearance ini. Iya, kemudian untuk permohonan validasi SSP, PPHTB juga itu sudah. Di PPH atas peralihan tanah dan bangunan. Itu sudah online juga. PPH atas jual beli tanah dan bangunan, maksudnya seperti itu. Untuk aktivasi e-fin, kawan pajak bisa menghubungi email atau WhatsApp ya Pak atau ke Twitter Kering Pajak bisa secara online. Kemudian untuk layanan di unit pelaksana restitusi pajak PPN di bandara itu juga bisa diakses secara online di pajak.go.id. Nah, untuk kawan pajak yang memang di luar dari pelayanan yang dikecualikan tadi yang saya sebutkan, itu dapat mengunjungi kantor pajak nih Pak, tapi dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh kami DJP ya. Itu protokolnya itu seperti menggunakan masker, itu sudah pasti. Kemudian nanti kawan pajak akan dilakukan pengukuran suhu sebelum masuk ke gedung. Kemudian diharuskan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum masuk. Pilihan kalau misalnya ada wajib pajak yang mungkin alergi terhadap bahan-bahan yang terbuat dari alkohol, bisa dengan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian tentunya penerapan jaga jarak fisik ya di luar dan ataupun di dalam gedung. Ya, jadi nanti di area ya, mulai dari halaman KPP itu tempat duduknya tuh ada jaraknya, tidak rapat, jadi kurang lebih 1 meter antara bangku dan bangku lainnya.
itu saat di antrian yang ada di luar area TPT ya. Itu areanya masih di luar gedung tapi masih di dalam halaman. Tapi begitu masuk di dalam TPT-nya, di depan TPT-nya, jadi ada dua antrian di luar TPT dan antrian di dalam TPT. Nah di dalam TPT juga sama, itu juga dijaga jarak. Jadi sehingga orang yang mengantri itu dibatasi. Iya, betul sekali Pak. Dan tentunya juga tetap harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi dipastikan bahwa wajib pajak yang datang itu dalam kondisi sehat. Iya. Ya. Jadi untuk kawan pajak yang mungkin merasa kurang sehat atau tidak enak badan, sebaiknya tetap di rumah saja. Jadi tetap sehat lah ya, kita berdoa semoga tetap sehat. Dan kami juga dari Direktorat Jenderal Pajak banyak mohon pengertian wajib pajak mungkin agak terganggu gitu ya karena adanya pembatasan ini, adanya antrian yang antrian luar, antrian di dalam itu mungkin kurang mengenakan ya bagi wajib pajak. Tetapi ini semua kita lakukan demi kesehatan kita semua ya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita mohon maklum ya kepada wajib pajak bila ada yang tidak berkenan, ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Iya. Nah, untuk kawan pajak yang ingin melakukan konsultasi perpajakan tentunya itu dapat membuat perjanjian terlebih dahulu melalui saluran yang tersedia, bisa melalui email, bisa melalui telepon, atau bisa chat ya Pak ke kantor pajak. Untuk konsultasi ini kan biasanya waktunya tuh lebih panjang Mbak Indri ya, waktunya lebih panjang. Mungkin kalau misal cuma layanan pelaporan saja atau membuat NPWP ataupun layanan lainnya mungkin bisa dalam jangka waktu mungkin bisa 2 menit, bisa 3 menit, bisa 5 menit. Nah untuk yang konsultasi ini bisa setengah jam, bisa 1 jam ya, tergantung dari banyaknya pertanyaan, banyaknya konsultasi dan permasalahan yang dihadapi oleh WP. Jadi untuk mencegah adanya antrian di kantor pajak, lebih baik kawan pajak untuk janjian dulu ya Pak ya. Iya, membuat janji dulu. AR-nya mungkin mau konsultasi dengan AR itu janjian dulu, bisa silakan hubungi email KPP, telepon KPP ya, atau chat yang ada di KPP. Tapi kalau misalnya sudah mengetahui nomor telepon AR-nya, silakan saja berhubungan dengan AR-nya. Iya, karena kan wajib pajak juga kan biasanya sudah mengenal AR-nya siapa ya, seperti itu. Iya. Nah, ini juga untuk kawan pajak yang ingin mendapatkan layanan tetapi belum tersedia secara online, tapi mungkin masih takut untuk kantor pajak itu bisa mengirimkan permohonannya itu melalui pos atau jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, jadi bagi wajib pajak ya, bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan atau belum bisa mengakses layanan online, kemudian juga takut datang ke KPP gitu ya, silakan ya memakai jasa-jasa kurir. Yang penting jasa kurir atau pos ya, yang penting pengirimannya tuh harus dengan pos tercatat ya, jangan yang pakai perangko ya. Jadi nanti yang ada resinya seperti itu. Iya, yang ada resinya. Jadi resinya itu bisa dipakai sebagai tanda bukti atau tanda terima sementara wajib pajak ya. Kalau misalnya memang itu sudah nanti dianggap lengkap, itu bisa dijadikan sebagai tanda terimanya. Tetapi apabila ternyata masih ada yang harus dilengkapi, nanti biasanya wajib pajak disuratin gitu ya, untuk melengkapi seperti itu Mbak Indri. Nah ini Mbak Indri, tadi kan Mbak Indri nanya saya terus nih. Sekarang saya mau nanya Mbak Indri kan sebagai tax admin ya, tax adminnya di Kanwil seperti itu. Nah Mbak Indri tentu tahu dong kalau misalnya kalau kantor kita, baik kantor pusat DJP maupun Kanwil maupun KPP itu memiliki akun-akun medsos atau akun-akun yang ada di internet yang bisa dapat dihubungi oleh wajib pajak ya. Apabila wajib pajak ingin mendapatkan layanan ya via via online, via medsos ya, maupun layanan-layanan yang memakai layanan daring ya atau layanan online. Bisa disebutin nggak medianya apa saja untuk saluran pelayanan bagi wajib pajak? Ya, jadi untuk saluran
untuk kawan pajak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tentunya yang pertama kawan pajak bisa mengunjungi website pajak terlebih dahulu, yaitu di www.pajak.go.id. Kemudian apabila masih kurang nih informasinya, bisa telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Kemudian kalau masih kurang lagi nih, bisa dicat melalui Twitter @kring_pajak. Sekali lagi di Twitter @kring_pajak. Kemudian kalau mau lebih khusus nih Pak, ke Kanwil DJP Jawa Barat 2, itu bisa melalui Instagram kami di @pajakjabar2. Duanya angka ya kawan pajak. Instagram kami di @pajakjabar2. Kemudian melalui Facebook, yaitu Facebook kami yang ini, itu Facebook dengan nama Kanwil DJP Jawa Barat 2. Dan Twitter kami sama dengan username Instagram, yaitu Pajak Jabar 2, duanya angka. Seperti itu. Mungkin kalau masih kurang jelas juga, ada nomor telepon unit kerja juga bisa didapatkan di pajak.go.id. Jadi kawan pajak bisa telepon langsung ke KPP di mana kawan pajak terdaftar. Informasi seperti apa saja sih yang bisa atau wajib pajak dapatkan dari media sosialnya DJP ini, baik kantor pusat DJP maupun di Kanwil maupun di KPP? Informasi-informasi seperti apa saja yang bisa wajib pajak dapatkan? Ya, jadi tentunya informasi yang bisa didapatkan itu pertama informasi tentang perpajakan ya Pak ya. Terus kalau mau konsultasi tentang pajak juga bisa Pak ke saluran-saluran tersebut ya. Kalau misalnya mau bikin janji untuk ketemu sama AR-nya gitu juga. Terus untuk mendapatkan informasi tentang adanya kelas pajak atau sosialisasi tentang perpajakan juga ada di laman pajak.go.id. Kalau juga ini kali ya Mbak Indri, mungkin informasi yang up to date juga ya. Iya, betul sekali. Mungkin banyak sekali kan di situ, karena kayak kalau saya lihat tuh seperti misalnya layanan tatap muka dibukanya kapan, ya, seperti itu ya. Kemudian juga yang terakhir itu mungkin kayak e-riset juga ada ya, informasi berikutnya. Kemudian juga terkait dengan peraturan yang terbaru ya, kayak PMK insentif ini juga kan kita banyak menyebarkannya melalui medsos ya. Jadi di medsos kami itu telah tersedia banyak infografis tentang perpajakan yang tentunya up to date ya Pak Bedar. Iya. Jadi bisa kawan pajak lihat. Jadi jangan lupa follow, terus di oh iya, satu lagi Mbak Indri. Nah ini wajib pajak sebenarnya selain bisa mengakses ya media sosialnya kantor pusat DJP, media sosialnya Kanwil, media sosialnya kantor pelayanan pajak, dia juga sebenarnya bisa mengakses medsosnya Tax Center Mbak Indri. Oh iya. Biasanya Tax Center juga tuh mengikuti perkembangan informasi yang ada di kantor pajak. Jadi seperti itu. Tax Center itu adalah salah satu mitra organisasi kita ya Pak ya. Benar. Yang terdapat di kampus-kampus kalau di Kanwil Jabar 2 khususnya di wilayah Jawa Barat 2 ya Pak, di Pantura. Nah ini kalau misalnya wajib pajak malu-malu gitu kan. Iya. Misalnya untuk konsultasi perpajakan bisa menghubungi Tax Center yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Betul sekali. Bapak ada lagi yang mau sampaikan? Itu aja kali ya. Mungkin kita sekarang menunggu pertanyaan apabila ada pertanyaan dari wajib pajak. Kawan pajak yang ingin bertanya, kami persilakan dapat bertanya di kolom komentar. Kalau nggak mau nanya ya bercanda juga nggak apa-apa sih. Iya, atau mau kasih jokes, atau mau berpuisi, berpantun nggak apa-apa, kita bacakan di sini semuanya. Iya, asal jangan ngeprank ya. Ada nggak? Kita tunggu ya. Ada nih, halo Kak. Halo Mas Muhammad Bintang Lesmana.
Kita tunggu sekitar 2 jam lagi ya Pak. Baru lapar. Udah makan malam belum Mbak Indri? Kebetulan sudah Pak. Oh sudah, iya. Sebelum ini apa namanya? Saya nggak bisa makan tadi. Oh gitu Pak. Mikirin siapa sih ini ya jadi narasumber. Oh gitu. Ternyata orangnya adalah Bapak sendiri. Dari nyesel nggak Pak makan. Aduh. Iya. Ada nggak? Sepertinya tidak Nggak ada ada Pak. ya. Mungkin kan pajak yang di Facebook sudah pada paham semua ya Pak. Semoga ya Pak ya. Iya. Atau sudah memanfaatkan dan melaporkan insentifnya. Jadi mungkin untuk informasi juga buat teman-teman wajib pajak maupun UMKM maupun wajib pajak yang lainnya. Jadi kita di Kanwil Pajak saat ini berusaha melakukan atau membuat konten-konten edukasi kepada wajib pajak. Jadi seandainya masih ada wajib pajak yang belum mengikuti live ini, mungkin bisa dilihat nanti rekamannya. Nanti ada rekamannya Mas Bintang ya? Ada ya? Nanti silakan melihat rekamannya. Nanti tinggal para wajib pajak ngikutin terus saja ya medsosnya kita. Nanti kita ada konten-konten edukasi apalagi di medsosnya Kanwil ya, Kanwil DJP Jawa Barat 2. Jadi kita berusaha memberikan informasi ya selengkap mungkin, sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku atau aturan yang saat ini sedang update. Kita berusaha menginformasikannya ke wajib pajak. Monggo silakan wajib pajak yang belum mengikuti live ini, nanti pada saat offline-nya silakan diakses saja informasi-informasi maupun edukasi-edukasi yang kita berikan di dalam medsosnya Kanwil. Seperti itu Mbak Indri. Iya, apalagi di masa new normal seperti ini ya Pak, kita tentunya akan lebih sering memberikan informasi itu secara online ya Pak. Iya. Mungkin melalui live atau infografis. Jadi di follow, di add media sosial kami. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kemungkinan besar dan sangat mungkin ya kita tuh akan beralih semuanya ke dalam media jaringan online ya. Baik itu Zoom, baik itu media sosial Facebook maupun IG seperti itu Mbak Indri. Jadi silakan ikuti saja. Ya, silakan itu. Ya. Baik kawan pajak, kami rasa sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Jadi mungkin demikianlah bincang santai insentif perpajakan untuk UMKM di masa wabah COVID-19 pada malam hari ini. Kami harapkan sekali lagi untuk kawan pajak yang belum memanfaatkan insentif dan memang bisa memenuhi persyaratan untuk segera memanfaatkan karena tidak ada ruginya, malah terbantu ya Pak ya seharusnya ya. Seperti itu ya. Mungkin sekian dari kami, saya Indri dan saya Badar Rusama ya, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di bincang santai tentunya tentang perpajakan yang berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di konten kita berikutnya.